Bismillahirrahmanirrahim. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup yang kiki, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin terasa gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa bertatap maya dalam rangka taklim kita atau dalam rangka tolabul ilmi. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita pun semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua yang hadir atau yang dalam hal ini kita bisa bermuhajahah dalam rangka tolabul ilmi dalam tatap maya ini, semoga kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV One rahimakumullah. Hati. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang hati. Tentang hati. Jagalah hati. Hati adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Hati adalah lentera yang harus dijaga agar tetap menyala. Lentera itu agar tetap menyala, agar bisa menerangi semua umat manusia. Kemudian hati adalah cahaya yang harus kita jaga akan senantiasa bersinar sampai kapanpun, sehingga bisa cahayanya bisa menerangi seluruh kehidupan ini. Kalau di langit ada matahari, maka di bumi ada cahaya hati. Ya, dikatakan di langit ada matahari bersinar menerangi bumi, cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Nah, di bumi ada para nabi, di langit ada matahari, mataharinya menerangi seluruh alam. Sedangkan di bumi ada manusia, manusia mempunyai hati, dan hati itulah merupakan cahaya. Hati itu adalah cahaya, cahaya yang selalu menerangi umat manusia, subhanallah, hati seseorang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik semuanya. Tapi apabila dia jelek, maka semuanya akan jelek. Dan itulah yang dinamakan hati. Hati dibagi menjadi 3. Subhanallah. Hati manusia dibagi menjadi 3. Pertama adalah kolbun mayyit, ya, kolbun mayyit, yaitu hati yang mati atau hati yang tertutup. Hati yang mati atau hati yang tertutup, subhanallah, dia sangat jahat. Kejahatannya luar biasa, lebih jahat daripada binatang, karena kejahatannya menggunakan akal. Dalam melaksanakan atau melakukan kejahatannya, dia menggunakan akal, luar biasa. Dia memakai akal. Dia tahu bahwa itu salah, itu tidak benar, itu perbuatan dosa, tapi dilakukan. Ya. Jadi memakai akal, kejahatannya dengan akal. Dan dia makanya dikatakan hati atau kolbun mayyit, hati yang tertutup. Hatinya sudah tertutup oleh kebaikan, tertutup oleh kebenaran, sehingga dia tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang buruk. Dan dia tidak mau melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dia tidak mau berpikir bahwa dia merugikan orang atau tidak. Yang penting dia untung. Yang penting untuk dia memperoleh kesenangan. Dia memperoleh apa yang diinginkan. Nauzubillahi min dzalik. Orang seperti itu adalah hati orang kafir. Hati yang seperti itu dinamakan hati orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik.
Jangan sampai kita semua memiliki hati yang tersebut, yaitu kolbun mayyit, hati yang mati. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Pemirsa TV One rahimakumullah. Yang kedua adalah hati yang sakit atau kolbun marid. Nah, kolbun marid atau hati yang sakit. Hati yang sakit. Kadang-kadang dia beriman, tapi kadang-kadang dia jahat. Nah, melakukan kejahatan, keimanannya sedikit, tapi kejahatannya lebih baik, penyakitnya lebih baik, lebih banyak, penyakitnya lebih banyak daripada keimanannya. Maka dari itu hindarkan jauh-jauh, jangan sampai kita memiliki hati yang sakit, karena hati yang sakit akan membahayakan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Hati yang sakit dia tidak akan peduli terhadap saat dia sakit hatinya, saat dikambuh, saat dia tidak melakukan kejelekannya itu, melakukan kejahatannya itu, karena dia tidak merasa bahwa hatinya itu sedang sakit. Biasanya seperti itu, dia merasa bahwa dirinya itu benar. Nauzubillah min dzalik. Cirinya bagaimana? Orang itu selalu was-was, hatinya tidak tentram, hatinya selalu gelisah, hatinya tidak tenang, ya. Nauzubillah min dzalik. Dan seseorang tidak akan bisa merasakan ketenangan apabila, atau tidak akan merasa cukup akan kebenaran, akan nikmat dari Allah apabila tidak merasakan sakit dulu. Biasanya seperti itu. Tapi insya Allah semoga kita semua tidak mengalami hal seperti itu. Dan yang ketiga, kata Nabi, hati yang sehat, ya, dalam tubuh manusia terdapat hati yang sehat, atau dinamakan kolbun salim atau kolbun salim, yaitu hati yang sehat. Hati yang sehat, hati yang senantiasa istiqomah, itulah hatinya orang-orang mukmin. Dia selalu menjaga perasaan dirinya sendiri dan menjaga perasaan orang lain. Dia lebih baik sakit hati daripada menyakitin orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Dia tidak suka membuat susah orang lain. Dia juga tidak suka menyusahkan atau menyengsarakan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Itulah hati yang istiqomah, hati yang selalu menjaga keutuhan keimanannya, sehingga dia akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, hatinya menjadi sehat karena hatinya menjadi bersih, pikirannya menjadi bersih karena tidak mau mengotori dirinya dengan hal-hal yang tidak perlu. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Semoga kita selalu menjadi orang yang memiliki hati kolbun salim, yaitu hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu, orang bijak mengatakan bahwa obat penyakit hati ada 5 bagian. Yang pertama, rajin duduk di pengajian. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, bangun untuk sholat malam. Yang keempat, zikir untuk mengingat Tuhan. Yang kelima, sedekah, memberi santunan. Itu semua adalah yang Nabi ajarkan. Masya Allah. Itu nasihat dari orang bijak bahwa obat penyakit hati itu ada 5. Kalau yang pertama adalah duduk di pengajian. Kalau kita sakit badan kita, obatnya ke dokter, ke medis. Tapi kalau hati kita yang sakit, obatnya ke taklim, ke pengajian, ke masjid, ke musola, berkumpul dengan orang-orang soleh, menuntut ilmu, mengkaji ilmu-ilmu agama yang baik. Insya Allah kajian-kajian itu akan menjadi keberkahan buat hati kita, dan hati kita menjadi tenang. Masya Allah. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Dikatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib, ya. Mengkaji ilmu agama itu adalah wajib. Semangat mempelajari ilmu agama atau tafakuh fiddin, yaitu semangat mempelajari ilmu agama adalah wajib buat umat Islam. Maka dari itu hendaknya kita selalu senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, duduk di antara mereka mengkaji ilmu agama, bertanya kepada yang mengerti, lebih mengerti. Dan dikatakan bahwa dalam pengajian itu kita boleh menyimak, bagi yang bisa membaca,
bagi yang tidak bisa membaca menyimak, dan alhamdulillah ya, semua berkah. Langkahnya saja sudah menjadi keberkahan. Belum niatnya. Niat untuk berangkat ke taklim saja sudah berkah. Belum ketemu sama guru, memandang guru saja sudah merupakan keberkahan. Belum kalau kita apalagi kita menulisnya. Nah, saat kita menulis apa yang diajarkan oleh guru, maka merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum kita mengucapkan salam ya. Salamnya saja kita sudah berpahala. Apalagi saat kita menulis apa yang sudah kita pelajari, apa yang disampaikan guru, kajiannya disampaikan oleh ustadz, kiai, orang-orang alim, insya Allah itu akan menambah keilmuan kita dan membuat keberkahan dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Kapan lagi kita akan memperoleh ilmu? Kalau kita belajar di bangku kuliah atau bangku sekolahan sudah tidak mungkin, karena usia sudah tidak memungkinkan. Tapi harapan kita ya, bagi orang yang sudah usia adalah hanya satu tempat, yaitu majelis taklim, mengkaji ilmu, belajar ilmu, yang bisa membaca, yang bisa menulis, yang nggak bisa pun mendengarkan. Menyimak saja sudah pahala. Insya Allah keberkahan itu akan kita peroleh. Pemirsa TV One rahimakumullah. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nah, orang bijak mengatakan bahwa kita membaca Al-Quran di majelis di dalam rumah, tatkala rumah yang baik adalah rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, subhanallah, dibenarkan dalam hati, tasdik biqalbi, kemudian wa iqraru bilisani, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah berkah, ilmu yang kita miliki berkah, Al-Quran yang kita baca akan menolong kita, pahalanya akan menolong kita. Dikatakan Rasulullah SAW pernah mengatakan atau bersabda yang artinya, siapa orang yang mau membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, apabila membacanya lancar, maka di akhirat nanti akan bersama atau ditemani oleh malaikat. Subhanallah. Tetapi bagi orang, kata Nabi, bagi orang yang membacanya terbata-bata, dibaca tak dibaca ya, seperti itu, dibolak-balik ya, kebulik katanya orang yang mengatakan, Masya Allah, itu pahalanya 2 kali kebaikan, 2 kebaikan, Masya Allah, itu udah ada 2. Kemudian Allah memberikan pahala yang luar biasa, 1 huruf dalam membaca Al-Quran, maka pahalanya 1 kali kebaikan dilipatkan atau dikalikan menjadi 10. Jadi 1 huruf pahalanya adalah 10 kebaikan. Subhanallah. 10 kebaikan itu yang akan kita peroleh dari Allah. Bayangkan kita membaca Al-Quran dalam setiap hari, dalam sholat, mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang lain, kemudian ayat-ayat yang lain yang kita baca. Masya Allah, berapa huruf yang sudah kita peroleh, berapa huruf yang sudah kita baca. Masya Allah, pahalanya akan berlipat-lipat, dikalikan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah. Masya Allah, subhanallah, itu yang akan kita peroleh nanti. Dan alhamdulillah, Al-Quran yang kita baca akan menolong kita di akhir, akan menjadi cahaya pencerah. Bahkan di dunia saja, apabila kita mau istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah pahalanya hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Subhanallah, dikatakan hati kita menjadi tentram tatkala kita rajin membaca Al-Quran. Sekarang banyak ya, kalau kita nggak bisa membaca sendiri, banyak kajian-kajian ilmu, ada awards, ada one day one weeks, ada one month one juz dan sebagainya. Misalnya one week one juz, yaitu 1 minggu 1 juz dan sebagainya. Ada one day one ayat, 1 hari 1 ayat. Kemudian ada one week one juz, satu juz 1 bulan. Masya Allah, ada itu. Alhamdulillah, bisa. Apalagi kalau bisa lebih, pahalanya berlipat-lipat. Subhanallah, berlipat ganda pahala yang kita peroleh dalam membaca Al-Quran. Maka istiqomah dalam membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, ketenangan jiwa kita, keberkahan dalam hidup kita. Karena Al-Quran itu apabila kita baca, Masya Allah, pahala bertaburan. Malaikat berdoa, malaikat bertabih,
bertasbih, mendoakan orang-orang yang senantiasa istiqomah mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Masya Allah, subhanallah, luar biasa ilmu yang kita peroleh dalam membaca kajian-kajian tentang Al-Quran. Al-Quran adalah penyejuk hati, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Gurnis, Al-Gurnis, Masya Allah, tenang, rasanya tenang, tentram, rasanya bahagia, orang-orang bisa mengamalkan. Minimal nggak usah banyak-banyak, satu hari cukup 1 lembar. Kalau kita nggak sempat, ya usahakan, meskipun kita sibuknya seperti apa, 1 hari 1 lembar saja, ya 1 halaman saja, insya Allah pahalanya berlipat-lipat. Dan itu sudah berapa huruf ya, berapa huruf Allah kalikan menjadi 10. Saudaraku, insya Allah dari berbagai macam huruf dalam 1 halaman itu sudah berhuruf-huruf yang kita peroleh pahala kebaikan. Subhanallah. Yang keempat adalah bangun untuk sholat malam. Masya Allah, rajin bangun sholat malam. Ngapain? Ya, ke kamar mandi? Enggak, tidak cukup kamar mandi, tetapi bangun sholat malam untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tahajud. Dalam melakukan sholat tahajud, keberkahannya luar biasa. Kebahagiaan dan kemuliaan seseorang, derajat seorang terletak pada tahajudnya. Tahajudnya tiap malam. Apabila kita mau bersusah-susah, ya, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Subhanallah, tatkala semua orang pada tidur relap dalam malam dan gelapnya malam, dalam sunyinya malam, maka kita bercengkrama dengan Allah, kita sholat tahajud, kita bermohon kepada Allah, memohon dengan sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat dan sebagainya. Insya Allah keberkahan akan kita milih, keberkahan akan selalu bersama dengan kita. Subhanallah, dengan tahajud kita akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud mengantarkan kita kepada suksesan, tahajud mengantar kita kepada keselamatan. Tahajud juga mengantarkan kita pada kemuliaan. Insya Allah barokah kehidupan kita dengan tahajud. Kemudian kalau kita punya hajat, kita sholat hajat, lakukan sholat hajat 2 rakaat saja, nggak usah banyak-banyak. Insya Allah berkah dunia, berkah akhirat. Insya Allah dengan sholat hajat dan tahajud Allah memberikan kemudian. Ditambah dengan sholat taubat, minta kepada Allah, mohon pada Allah atas dosa-dosa yang kita sudah perbuat, baik dosa itu kecil maupun dosa besar. Insya Allah dengan taubat, bahwa semua orang pasti melakukan dosa, mulai dari pagi bangun sampai menjelang tidur kita pasti punya dosa. Sehingga supaya nggak bertumpuk-tumpuk, kita cicil dengan tiap hari kita salat taubat, insya Allah sedikit step by step Allah akan memaafkan kita, Allah akan mengampuni kita, sehingga kelak di akhirat nanti kita akan tenang, akan sedikit barangkali, walaupun mesti ada yang kita pertahankan, ada yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi insya Allah tetap ada keberkahan, tetap ada kemuliaan, ada pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rajin sholat malam dengan melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat. Insya Allah apa yang kita harapkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One rahimakumullah. Yang keempat adalah zikir mengingat Allah, zikir mengingat Tuhan. Zikir mengingat Tuhan, obat penyakit hati, merupakan obat yang luar biasa. Mengingat Tuhan, ingat pada Allah, maka kata Allah, "Fazkuruni askurkum, waskuruli wala takfurun." Masya Allah, dikatakan, apabila kamu ingat aku, maka aku akan ingat kamu. Aku akan selalu ingat kamu. Maka bersyukurlah padaku, waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kau ingkar terhadap nikmatku. Masya Allah, subhanallah, bersyukur, waskuruli, ingat Allah, bangun berzikir minimal dengan gerakan-gerakan tasbih yang kita amalkan setiap hari. Allah akan hitung step by step, diganti pahalanya dengan kemuliaan dan keberkahan. Subhanallah, Allah subhanallah maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi, sehingga apa yang kita
inginkan bisa terkabul, dan dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat, maka Allah dekat. Nanti katakan, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Masya Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah dekat dengan kita. Tapi kalau kita jauh dengan Allah, Allah nggak akan mungkin dekat kita. Maka sama kalau kita minta, saudaraku, kalau kita minta sama suami, maka kita harus dekat sama suami. Kita menjalankan apa yang inginkan, apa yang diperintahkan oleh suami. Tapi kalau kita melanggar perintah-perintah suami, boro-boro kita minta dikasih, betul kan? Seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, dengan Allah kita dekat, insya Allah apa yang kita inginkan Allah kabul. Ya, dengan Allah kita ingat terus, maka Allah memberikan apa yang kita inginkan, insya Allah. Dan bersyukur atas nikmat yang aku beri, maka Allah akan mengabulkan apa yang kita kasih. Maka kalau dikatakan kata Nabi, atau hadisu binikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa ma la yaskuril qalila yaskuril kasir. Dikatakan wa jama'atu wa ma la yaskurin nas la yaskurillah wa jama'atu rahmah wal furqatu azan. Itu ayat sudah kita baca, sudah kita beritahu, kita pelajari sebelumnya, berkali-kali kita pelajari sehingga diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan berkah. Ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Sodakoh, memberi santunan. Yang kelima, sodakoh, memberi santunan. Itu semua adalah yang Nabi ajarkan. Subhanallah. Kita sodakoh, memberikan santunan, berbagi kepada yang membutuhkan. Apa yang kita beri? Kalau kita punya banyak, kita beri yang banyak. Kalau kita punya sedikit, kita beri sedikit. Dan sodakoh yang sangat disukai Allah adalah sodakoh yang sedikit tapi memanjang, sedikit tapi berkekalan. Jangan sedekah sekali doang, tapi selamanya udah enggak, cuman sekali saja, seterusnya sudah tidak. Nah, itu yang tidak bagus. Usahakan sedekah itu walaupun sedikit rutin. Insya Allah sedekah itu akan menjadi benteng buat kehidupan kita. Kita terselamatkan dari berbagai musibah, kita terselamatkan dari segala bala. Insya Allah kita dimudahkan segala urusannya. Hati kita pun menjadi tenang dengan sedekah, membantu saudara-saudara kita kurang mampu, membantu anak yatim, dan sedekah berupa sodakoh itu bisa berupa pemberian, berupa harta atau non harta, di luar zakat. Ya. Zakat kita keluarkan, sodakoh kita keluarkan. Sodakoh kita berikan pada orang-orang yang dekat dengan kita dulu, baru orang lain boleh. Kalau zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya zakat diberikan kepada orang tua, nggak boleh. Zakat diberikan kepada mertua, nggak boleh. Ya, mentang-mentang sayang kalau diberikan kepada orang lain, kasih ke orang tua aja, kasih ke mertua aja. Itu tidak boleh, saudaraku, ya, karena zakat harus kita keluarkan pada orang yang berhak menerima. Siapa di antaranya? Adalah para mustahik atau 8 golongan. Itu yang boleh kita berikan zakat. Maka dari itu kita bersedekah, untuk orang tua berikan hadiah, ya, sedekah atau hadiah, rezeki, kelebihan rezeki atau keluasan rezeki kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi kalau zakat kepada 8 golongan, dan orang-orang yang kita cintai diantaranya adalah boleh 1 pohon, ya. Kalau yang namanya sedekah boleh 1 pohon, bisa orang tua, bisa saudara, dan sebagainya. Pemirsa TV One rahimakumullah, dengan begitu kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur, selalu beruntung, ya. Kesimpulannya adalah kita disuruh atau dianjurkan oleh Rasulullah agar senantiasa menjaga hati, karena hati adalah lentera, hati adalah cahaya, ya. Hati manusia dibagi 3, yaitu 1 adalah kolbun mayit, yang kedua adalah yaitu hati yang mati, yang kedua adalah kolbun marid, yaitu hati yang sakit, dan yang ketiga adalah kolbun salim, yaitu hati yang sehat, hati yang bersih. Dan itulah yang kita harapkan, semoga kita menjadi orang yang memiliki kolbun salim, yaitu hati yang bersih, hati yang sehat. Itu adalah hati orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita ada di dalam hal tersebut. Kemudian orang bijak mengatakan obat penyakit hati ada 5. Satu yaitu menjaga hati dengan duduk di pengajian. Yang kedua adalah rajin membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah rajin bangun untuk sholat malam. Yang keempat adalah
selalu zikir, mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita, atas rezeki yang sudah kita beri. Insya Allah kita diberikan kemudahan. Dengan ingat kepada Allah, maka kita akan ingat selalu kepada Allah, akan selalu ingat pada kita, karena kita dahului ingat kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah sodakoh, memberikan santunan kepada fakir miskin. Itu yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita selalu tenang, hati kita menjadi sehat, hati kita menjadi bersih, sehingga hati kita tidak tercemar, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah hidup kita akan menjadi berkah, hidup kita akan menjadi sehat, hidup kita menjadi selamat dunia akhirat, berkah dunia akhirat. Insya Allah rumah tangga kita bahagia karena hati kita sehat, ya. Rumah tangga kita akan senantiasa berkah, insya Allah, dengan hati yang bersih, ya, dengan hati yang sehat. Walau rumahku sederhana, namun tertib bersih rapi, wajah anak-anak ceria, sehat menyenangkan hati. Kami semua beriman, beribadah pada Tuhan. Rumah kami penuh rahmat, hingga kami betah di rumah. Rumahku itulah surgaku di dunia. Oh, sungguh bahagia. Masya Allah, bahagianya karena hati kita sehat. Maka apapun yang kita lakukan, senang-senang saja. Insya Allah barokah. Amin ya robbal alamin. Subhanallah. Para pemirsa TV One rahimakumullah, kajian kita hari ini tentang hati. Jagalah hati. Mudah-mudahan hati kita selalu menjadi hati yang diharapkan oleh banyak orang, hati yang baik, hati yang bersih. Karena senyum kita tergantung pada baik dan buruknya hati kita. Kalau hati kita bersih, senyum kita manis. Tapi kalau kita hatinya tidak bersih, manyun terus, insya Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan seperti kukusan, seperti dompet tanggal 25, 26 dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersih hatinya, dan kita semua berkah dunia akhirat. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kita selalu menjaga hati kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wa aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.